Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agna Syafiq Ramadana dengan NIM 057 dari kelas 2B Prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dari Bapak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Islam. Sedikit cerita, Bapak Agus Hermawan ini tidak hanya penulis dari buku Psikologi Islam, namun juga dosen di UIN Salatiga. Bapak Agus Hermawan sudah banyak sekali menciptakan atau menulis buku, salah satunya buku yang akan saya review yang berjudul Psikologi Islam. Sebelumnya buku yang saya akan review ini berbentuk soft file. Saya tidak membeli buku dari Bapak Agus karena teman-teman saya sudah banyak yang beli. Ini adalah bentuk judulnya di bukunya. Tampilannya simpel namun memiliki banyak makna di dalamnya. Oke, di sini saya akan mereview buku Psikologi Islam karangan Pak Agus dari bab 1 sampai bab 7. Dari yang pertama, bab 1 dengan judul Konsep Manusia dalam Perspektif Islam. Baik, di dalam bab 1 ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama ada konsep lama, pembicaraan tentang manusia. Yang kedua ada manusia di dalam pembicaraan filosofi. Yang ketiga ada manusia menurut pandangan Islam. Selanjutnya ada manusia menurut pandangan psikologi. Yang kelima ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Dan yang terakhir yaitu fungsi dan peranan manusia di dalam Islam. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 yang berjudul pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya. Di dalam bab 2 ini membahas tentang pengertian psikologi Islam, objek kajian, sejarah perkembangan psikologi Islam, ruang lingkup psikologi Islam, dan latar belakang lahirnya psikologi Islam. Yang selanjutnya di dalam bab 3 dengan judul Psikologi Barat dan Psikologi Islam. Dalam bab 3 ini dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang psikologi Barat dan psikologi Islam. Di sini ada 3 perbedaan ataupun 3 persamaan. Yang pertama ada objek kajian, terus yang kedua ada cara mencari pengetahuan, dan yang ketiga ada arah perkembangan jiwa. Yang selanjutnya masuk ke dalam bab 4. Bab 4 yaitu berjudul tentang metode dan pendekatan psikologi Islam. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada macam-macam metode psikologi Islam. Yang kedua ada macam-macam pendekatan psikologi Islam. Di salah satu metode di sini ada 3. Ada metode perumusan psikologi Islam, yang kedua ada metode perkembangan psikologi Islam, dan yang ketiga ada metode penelitian psikologi Islam. Pendekatan psikologi Islam juga dibedakan menjadi 3. Di sini ada pendekatan struktural, ada pendekatan fungsional, dan ada pendekatan psikoanalisis. Selanjutnya masuk ke dalam bab 5 tentang jiwa atau yang disebut nafs. Di dalam bab 5 ini dijelaskan tentang pengertian jiwa atau nafs. Yang selanjutnya ada konsep penyusun jiwa. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada tingkatan-tingkatan jiwa. Yang selanjutnya fungsi jiwa bagi manusia. Yang terakhir ada manajemen jiwa agar tetap baik dan sehat. Di dalam buku ini pengertian jiwa adalah kesatuan psikofisik atau jiwa dan raga, serta keseluruhan aspek dan dimensi psikis manusia yang terdiri atas akal, nafsu, ruh, dan fitrah manusia. Di
sini juga tingkat-tingkatan jiwa itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada jiwa rohani, yaitu jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Terus yang kedua ada jiwa insani, yaitu jiwa yang berada antara jiwa rohani dan jiwa hewani, jadi tengah-tengah kayak kita. Yang ketiga ada jiwa hewani, yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati mereka kepada perbuatan dan syahwat kesenangan. Oke, baik, di dalam bab 6 ini terdapat 4 poin. Yang pertama membahas tentang pengertian kepribadian. Yang kedua membahas tentang bentuk dan tipe kepribadian dalam Al-Quran. Selanjutnya atau yang ketiga membahas tentang fluktuasi jiwa manusia. Dan yang terakhir membahas tentang fitrah dalam manusia. Di dalam buku ini menurut Abdul Mujid menjelaskan bahwa kepribadian adalah integrase sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Berdasarkan penatangan ini, makna kepribadian adalah suatu kesatuan aspek-aspek kejiwaan yang memunculkan sikap dan perilaku baik atau buruk. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab 7 tentang motivasi dalam perspektif Islam. Di dalam buku ini yang pertama membahas tentang pengertian motivasi. Dalam buku ini motivasi diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Terus di dalam poin kedua ada macam-macam motivasi. Dalam buku ini motivasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada motivasi spiritual. Terus yang kedua ada motivasi fisiologis, yang ketiga ada motivasi kejiwaan yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat kejiwaan. Selanjutnya membahas tentang peranan motivasi dalam kehidupan. Dalam buku ini ada 4 peranan motivasi dalam kehidupan. Yang pertama ada motivasi sebagai pendorong manusia dalam melakukan sesuatu sehingga menjadikan unsur penting dalam tingkah laku atau tindakan manusia. Yang kedua ada motivasi bertujuan untuk menentukan arah. Yang ketiga motivasi berfungsi sebagai penguji sikap dalam beramal benar atau salah. Yang keempat motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atau perbuatan akan dilakukan oleh manusia baik atau buruk. Jadi motivasi itu berfungsi sebagai pendorong atau penentu dan penguji sikap manusia dalam kehidupannya. Yang terakhir membahas tentang motivasi belajar dalam Islam. Di motivasi belajar dalam Islam itu ada 2 cara, yaitu membangkitkan motivasi dengan janji atau ancaman. Yang kedua membangkitkan motivasi melalui cerita. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam review buku ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.